Halo, selamat pagi saudara. Nah, ini masih hari Sabtu, berarti masih akhir pekan. Dan bagi Anda, selamat menikmati akhir pekan yang panjang. Dan selepas sejenak dari rutinitas ya, yang memang sangat menyenangkan sekali nih bagi warga Jakarta. Apalagi yang tinggal di kota-kota besar yang juga ramai dan sibuk ya, Teguh. Nah, betul sekali. Seperti yang tadi baru saja saya lakukan juga menyeruput teh di pagi hari, tentunya juga menjadi sesuatu yang nggak biasa ya, menyenangkan di akhir pekan seperti ini. Dan tentunya saya kali ini Teguh Parviana dan rekan saya Glory Oyong bersama tim redaksi Kompas Pagi sudah menyiapkan sejumlah informasi di akhir pekan ini. Dan saudara, jangan lewatkan juga segmen dialog buku Kompas Pagi. Dan kali ini buku yang akan kita angkat adalah buku terakhir yang ditulis oleh Endang Rahayu Sedianingsih Mamahit, almarhumah mantan Menteri Kesehatan yang belum lama ini meninggal dunia karena penyakit kanker yang dideritanya. Dan buku ini menceritakan perjuangan almarhumah melawan penyakit ini. Dan saudara, Anda juga dapat bergabung dengan kami dengan men-tweet komentar Anda di akun Twitter kami @kompaspagi. Juga dengan menelpon langsung ke 021 5365 0077 atau 021 536 5355. Dan saudara, ada hadiah buku ya untuk Anda yang beruntung nantinya. Berpartisipasi, berkomentar, dan dapat hadiah buku juga ya. Jadi harus mantengin terus nih Kompas Pagi hari ini. Betul. Dan saudara, ini dia 3 informasi utama yang kami angkat pada Kompas Pagi kali ini. Tidak terima seorang warganya tewas dihakimi desa tetangga. 2 desa di Lombok Tengah terlibat bentrokan. Evakuasi korban jatuhnya pesawat Sukhoi dihentikan. Tim kini memusatkan perhatian pencarian Flight Data Recorder atau FDR untuk mengevaluasi penyebab kecelakaan pesawat. Siapa saja selebritas paling berpengaruh di dunia? Nah, ada beberapa nama top yang mengisi posisi 5 besar. Dan juaranya tahun ini dipegang si seksi Jenny from the Block alias Jennifer Lopez. Glory dan saudara, tentu saja selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi dari arena olahraga dan berikut akan disampaikan berita utamanya oleh rekan kami, Yan Rahman. Halo, selamat pagi Yan, silakan. Ya, selamat pagi Glory dan Teguh. Pagi yang penuh semangat ini tentunya saya akan bawakan sejumlah informasi pilihan dari dunia olahraga dan tentunya akan saya bawakan 2 diantaranya yaitu berita utama dari dunia olahraga seperti Bayern Munchen dan Chelsea sama-sama menargetkan kemenangan pada partai puncak Liga Champions di Stadion Allianz Arena, Munchen, minggu ini hari nanti. Meski baru saja mengumumkan pensiun pada akhir musim, Casey Stoner membuktikan janjinya untuk tetap tampil ngotot musim ini dengan menguasai 2 sesi latihan resmi jelang seri Le Mans Prancis. Ya, itu tadi 2 berita utama informasi olahraga pada Kompas Pagi kali ini. Ya, kembali ke Glory dan Teguh. Terima kasih Yan Rahman, kami nanti akan menantikan informasi selengkapnya dari Anda nanti. Iya, dan tentunya sudah ada bocoran dari olahraga, sudah ada bocoran juga informasi dari Nusantara serta mancanegara. Dan kini saudara, saatnya Anda untuk menyimak informasi pertama di Kompas Pagi. Ya, saudara, kami awali informasi pertama. Suasana di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat hingga Jumat malam masih dilanda ketegangan. Ya, dan Jumat siangnya warga 2 desa di kecamatan ini nyaris terlibat bentrokan susulan. Namun bentrokan hari ketiga ini dapat dicegah setelah aparat melepaskan tembakan peringatan berkali-kali. Tembakan peringatan dari aparat TNI yang berjaga-jaga ini tak membuat warga desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah surut langkah. Dengan membawa berbagai jenis senjata tajam, ratusan warga desa Ketare tetap menyerbu desa Kawo melalui areal persawahan. Di antara mereka terlihat kaum perempuan dan anak-anak. Ratusan aparat gabungan TNI dan Polri yang memang telah berjaga-jaga di perbatasan kedua desa bertetangga ini sempat kewalahan untuk membubarkan massa karena jumlah mereka lebih banyak. Tembakan peringatan pun terpaksa kembali dilepaskan ke udara untuk memukul mundur warga Ketare yang terus berusaha mendekati desa Kao. Kali ini upaya aparat berhasil. Warga desa Ketare kembali ke desa mereka. Pertikaian antara warga desa Ketare dan desa Kao terjadi sejak Rabu lalu.
Pertikaian dipicu oleh tewasnya 3 pemuda asal desa Ketare setelah dihakimi warga desa Kao karena diduga mencuri sepeda motor. Peristiwa ini membuat warga Ketare tidak terima dan melakukan pembalasan pada hari Kamis. Mereka menyerbu desa Kao dan berakibat pada tewasnya 1 orang warga Kao dan puluhan lainnya terluka. Pertikaian berlanjut hingga Jumat. Abdul Latif Apriaman, Kompas TV, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, Teguh, memang bentuk solidaritas seperti ini yang salah sering terjadi juga antar warga. Dan kalau tadi di Lombok, saudara, bentrokan antar warga 2 desa bertetangga juga terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Ya, pertikaian antara warga desa Karawana dan desa Solove ini mengakibatkan 3 orang terluka. Tiga hari sudah warga desa Karawana dan desa Solove saling serang. Batu, busur, panah, dan senapan rakitan mereka gunakan sebagai senjata. Jumat sore kemarin merupakan hari ketiga mereka terlibat bentrokan. Namun aparat yang diterjunkan untuk mengendalikan keadaan di lokasi kejadian sangat minim. Akibatnya kedua kelompok keluarga desa itu tetap saja tidak mau mundur dan saling serang terus terjadi. Bentrokan warga 2 desa ini dipicu oleh kesalahpahaman. Masing-masing warga merasa dimaki dengan kata-kata kotor oleh seseorang yang hingga kini belum diketahui secara jelas identitasnya. Bentrokan telah mengakibatkan 3 warga dari 2 desa itu terluka. Hingga kini belum ada upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai. Rolis Muhlis, Kompas TV, Sigi, Sulawesi Tengah. Ya, kini kita menuju ke Sulawesi Selatan, saudara. Pasca bentrokan antara 2 kelompok mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar yang berujung pembakaran asrama mahasiswa, kini suasana berangsur kondusif. Ya, dan memang pihak kepolisian juga memasang garis polisi di lokasi pembakaran dan memeriksa puluhan mahasiswa yang diduga menjadi pelaku penyerangan. Asrama mahasiswa Bulukumba kini dijaga ketat aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar. Lokasi pembakaran pun telah dipasangi garis polisi untuk mempermudah penyelidikan. Dan dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti parang, busur beserta anak panah, bom molotov, dan senjata rakitan. Aparat keamanan juga masih memeriksa 42 orang saksi. 15 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Bentrokan terjadi Jumat dini hari melibatkan 2 kelompok mahasiswa di Universitas Muhammadiyah yang berujung pembakaran asrama mahasiswa Bulukumba. Saudara, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat mengundang kepala daerah asal 2 kelompok mahasiswa yang bertikai di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, pertemuan di markas kepolisian Resor Kota Besar Makassar ini dilakukan sebagai upaya perdamaian guna mengantisipasi bentrokan susulan. Upaya perdamaian 2 kelompok mahasiswa asal Palopo dan Bulukumba terus diupayakan. Jumat sore, Kapolda Sulselbar Irjen Mujiwaluyo mengundang Bupati Bulukumba Muhammad Zainuddin dan Wakil Wali Kota Palopo Rahmat Bandaso. Dalam pertemuan di markas Polrestabes Makassar, pihak-pihak yang hadir sepakat menuntaskan konflik antar suku Bulukumba dan Palopo. Hal ini dilakukan agar bentrokan mahasiswa yang berlatar belakang masalah suku tidak meluas ke konflik antar daerah. Pihak rektorat masing-masing universitas juga meminta polisi mengamankan semua kampus di Makassar. Atas permintaan ini, Kapolda Sulselbar memerintahkan jajarannya bersiaga di sekitar kampus. Polisi juga akan disiagakan di asrama-asrama mahasiswa dan daerah kos di Makassar. Sedikitnya 500 personel diturunkan untuk melakukan penjagaan. Yang jelas mulai hari ini sehingga sampai nanti evaluasi ditarik. Ya, tidak bisa sampai berapa lama. Bentrokan mahasiswa asal suku Bulukumba dan Palopo terjadi di Makassar Jumat dini hari. Bentrokan dipicu saling ejek hingga berimbas pada perkelahian. Tak hanya itu, 1 asrama mahasiswa asal Bulukumba juga dibakar. Usman Afandi, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, saudara, dari Provinsi Papua, lagi-lagi penembakan terjadi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Dan insiden ini, saudara, menewaskan seorang tukang ojek dan melukai 3 warga sipil lainnya. Seorang tukang ojek, Arkilaus Refutu, mengalami luka tembak di bagian kepala dan meninggal.
Jenazah korban tewas dibawa ke Nabire, Papua karena keluarga korban berada di Nabire. Warga lainnya, Teringan Mirip, juga terluka dalam peristiwa penembakan ini. Teringan Mirip terkena tembakan di paha kiri dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura setelah sebelumnya dirawat di RSUD Mulia. Korban dibawa menggunakan pesawat kasa milik Polri dengan nomor lambung pesawat P4201. Dua korban luka lainnya juga mendapat perawatan di RSUD Mulia. Ya, memang selain penembakan yang terjadi waktu itu, memang penembakan ini masih terjadi terus, saudara, di Puncak Jaya, Papua. Dan kasus ini tidak hanya melukai korbannya, tetapi juga membuat sejumlah nyawa melayang, baik dari warga sipil maupun aparat keamanan. Ya, betul sekali. Dan memang pada Mei 2011, seorang anggota Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat ditembak orang tak dikenal di distrik Ilu, Puncak Jaya, Papua. Sebulan berselang, Bribtu M. Yazin, anggota KP3 Udara yang saat itu sedang bertugas di Bandara Mulia, Puncak Jaya, juga tewas ditembak orang tak dikenal. Juli 2011, seorang anggota TNI AD Pratu Lukas Yahya Kaviar tewas saat kontak senjata antara anggota TNI AD dan kelompok sipil di Kampung Yambi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Dan tahun berganti, kasus penembakan masih saja terjadi. Memasuki bulan pertama tahun 2012, seorang warga sipil, Kisma Rofit, menjadi korban penembakan seorang pria tak dikenal di Distrik Mulia. Dan peristiwa penembakan oleh sekelompok orang tak dikenal yang baru terjadi di Kampung Yambi, Distrik Mulia, Puncak Jaya, Papua, juga menewaskan seorang anggota kepolisian, Brigadir 1 Soekarno. Terakhir yang baru saja terjadi, seorang tukang ojek bernama Arkilaus Refutu dihadang oleh sekelompok orang tak dikenal dan kemudian tewas ditembak di tempat. Hingga kini pelaku teror penembakan di wilayah ini tidak pernah terungkap secara jelas ke publik. Saudara, kita berlanjut ke informasi berikutnya. Memasuki hari ke-10 jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 atau tepat hari Jumat kemarin, proses evakuasi resmi dihentikan. Ya, dan penghentian ini didasarkan pada hasil evaluasi tim SAR gabungan setelah tidak menemukan tanda-tanda korban pada Kamis kemarin. Kepala Basarnas Marsikal Madya Daryatmo menetapkan penghentian masa kerja operasi SAR pesawat Sukhoi Superjet 100 terhitung sejak Jumat. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 18 Mei 2012 adalah hari ke-10 dilaksanakan operasi SAR atau proses evakuasi. Sesuai hasil penyisiran yang sudah diperluas radius pencariannya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, tidak ditemukan tanda-tanda adanya korban. Dan oleh karena itu, proses evakuasi terhitung mulai sore ini, Jumat 18 Mei 2012 dihentikan. Namun, karena FDR belum ditemukan, maka untuk pencarian dilaksanakan oleh aparat kewilayahan yang dalam hal ini adalah Korem 061 Surya Kencana dan jajaran, Lanut Atang Senjaya dan jajaran, serta personil Basarnas di bawah koordinasi Kepala Badan SAR Nasional. Sementara itu pencarian Flight Data Recorder atau FDR akan dilakukan oleh 37 anggota tim SAR bersama 10 anggota tim Rusia dan 6 anggota Kopassus. Seluruh data penerbangan tercatat dalam FDR. Karena itu penemuan FDR dinilai sangat penting untuk mengevaluasi penyebab kecelakaan pesawat. Terkait penemuan parasut di dekat lokasi jatuhnya pesawat, pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menegaskan parasut tidak digunakan pilot untuk menyelamatkan diri. Kemudian parasut, pesawat itu memang membawa parasut. Parasut yang berada di dalam kit survival disimpan di dalam bagasi. Itu bukan digunakan untuk pilot melarikan diri, tapi untuk pekerjaan kelengkapan prosedur apabila pesawat itu melaksanakan flight itu ada prosedurnya, ada parasut. Pengumuman identitas 15 jenazah korban jatuhnya pesawat Sukhoi ini baru akan dilakukan setelah seluruh proses identifikasi selesai. Farida Astari, Heri Ardi, Kompas TV, Jakarta. Saudara, pencarian Flight Data Recorder atau FDR oleh tim Rusia hari Jumat terhalang oleh kondisi cuaca yang buruk. Ya, pencarian salah satu komponen kotak hitam ini akan kembali dilakukan selama 2 hari, mulai hari ini hingga Minggu esok. Walau evakuasi jenazah korban pesawat Sukhoi Superjet 100 telah dihentikan,
pencarian flight data recorder oleh tim SAR Rusia masih akan dilakukan hingga 2 hari ke depan. Dan Jumat pagi sekitar pukul 07 waktu Indonesia Barat, 10 anggota tim SAR Rusia berangkat ke tempat jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100. Dan dalam pencarian FDR, tim Rusia ditemani oleh 6 anggota Kopassus. Namun cuaca buruk membuat pencarian salah satu komponen kotak hitam ini dilakukan hanya sampai siang hari. Dan tim SAR Rusia akan kembali mencari FDR pada pagi ini. Saudara, kini kita menuju ke Jawa Timur. Kecelakaan kembali terjadi di wilayah Jombang, Jawa Timur. Ya, dan di sana sebuah bus menabrak truk bermuatan hingga menyebabkan 16 orang terluka. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Jombang, Malang, tepatnya di Ngoro, Jombang, Jawa Timur. Dan bus Puspa Indah yang syarat penumpang terguling setelah bertabrakan dengan sebuah truk bermuatan ayam. 16 penumpang bus mengalami luka-luka, 5 orang diantaranya luka berat dan semua penumpang luka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Menurut saksi mata, sopir bus Puspa Indah mengemudi dengan kecepatan tinggi. Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan pengemudi bus. Ya, saudara, tim redaksi Kompas Pagi tentunya masih memiliki informasi pilihan lainnya untuk Anda simak nanti. Betul sekali, tetaplah di Kompas Pagi bersama kami. Puncak tertinggi Pulau Jawa, sakral. Kala yang marah, ia tetap dicinta para pemuja. Dengan menenap komedi Indonesia Season 2. Seru yang lihat bagaimana 8 orang komik saling battle. Waspada, pemicu radikal bebas ada di mana-mana. Masuk ke dalam tubuh, mengikat lemak jahat, menyumbat pembuluh darah, dan tingkatkan risiko jantung koroner. Kini hadir Entrasol, susu tinggi antioksidan dengan profit formula. Bantu cegah risiko jantung koroner dari sekarang. Entrasol, susu tinggi antioksidan. Fanatik minggu ini, Tompi melantunkan sederet karya spesial untuk Anda, pencinta musik Indonesia. Fanatik, episode Tompi. Minggu 20 Mei jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Weekend You, episode Bali. Sabtu, 19 Mei jam 1 siang. Kompas, Inspirasi Indonesia. 6 penumpang kereta api di Grobogan, Jawa Tengah dilempar dari dalam kereta oleh sejumlah pemuda tak dikenal. 5 dari 6 penumpang kereta ini luka cukup serius dan harus dirawat secara intensif di Puskesmas Karangrayu. Bahkan salah satu di antara korban patah kaki. Awalnya ke-6 remaja ini berniat ke Bojonegoro untuk melihat konser sebuah grup musik. Namun di tengah jalan ada 3 pemuda yang menggunakan senjata tajam meminta sejumlah barang yang dibawa korban. Ketiganya kemudian mendorong korban keluar kereta. Hingga kini belum ada satu pelaku pun yang ditangkap Polres Grobogan. Banjir lahar dingin kembali terjadi di Sungai Rejali, Lumajang, Jawa Timur. Sebuah truk yang mencoba melintasi sungai ini terjebak dan terperosok. Derasnya banjir lahar dingin dari Gunung Semeru membuat truk tak mampu bertahan dan terseret arus. Polisi masih berjaga di Pasar Desa Prambon, Tuban, Jawa Timur, setelah ratusan kios terbakar pada Jumat dini hari. Sejumlah pedagang yang menjadi korban mulai membersihkan puing-puing bekas kebakaran. Petugas Polres Tuban akan mendatangkan tim laboratorium forensik dari Polda Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan dan menyelidiki penyebab kebakaran. Ya, saudara, Anda baru saja menyaksikan berbagai macam peristiwa di Nusantara yang kami rangkum dalam Kilas Nasional. Ya, dan saudara, begini informasi dari dunia politik. Partai Demokrat hingga saat ini masih enggan membahas calon presiden untuk pemilu 2014. Ya, memang Demokrat baru akan membicarakan nama calon presiden pada tahun 2014 menjelang pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif.
Meskipun sejumlah partai telah mengajukan nama setiap calon presiden untuk pemilu 2014, Demokrat masih belum membahas pencalonan presiden dari partai berlambang bintang Mersi ini. Dan Demokrat lebih fokus pada rencana pembahasan Undang-Undang Pemilu. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berharap adanya revisi dalam Undang-Undang Pemilu, terutama pada syarat pengajuan Capres dan Cawapres. Partai Demokrat sekarang belum waktunya bicara calon presiden atau calon wakil presiden. Kami lebih konsentrasi pada kerja-kerja konsolidasi partai dan kerja-kerja untuk mendukung kesuksesan pemerintahan Presiden SBY. Selebihnya, kalau mau kita bicara tentang Pilpres 2014, mari sekarang kita bicara tentang undang-undangnya. Undang-undang Pilpres belum diputuskan, bahkan belum dibahas. Ya, masih tentang Partai Demokrat, namun kali ini puluhan warga pada Jumat petang mendatangi kantor DPD Partai Demokrat Riau menuntut Ketua DPC Partai Demokrat Pekanbaru yang juga menjabat Wali Kota Pekanbaru mundur dari partai. Ya, dan tuntutan itu dipicu oleh kebijakan Ketua DPC memberhentikan setengah pengurus Partai Demokrat di Pekanbaru. Puluhan kader Demokrat merusak kantor DPD Demokrat Riau di Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Mereka melakukan aksi ini karena kecewa atas kepemimpinan Ketua DPC Demokrat Pekanbaru, Firdaus, yang telah memberhentikan setengah pengurusnya. Dan puluhan kader meminta DPD Demokrat Riau segera memecat Firdaus sebagai Ketua DPC. Selain itu, mereka juga menuntut janji Firdaus untuk mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil. Pengunjuk rasa direncanakan akan melakukan aksinya hari ini saat Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berkunjung ke Pekanbaru. Ya, saudara, kali ini demonstrasi mahasiswa Mataram menyambut kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung ricuh. Ya, dan sejumlah mahasiswa dipukuli aparat kepolisian. 3 diantara ditahan oleh petugas. Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat disambut demonstrasi di 2 tempat terpisah. Kelompok pertama yang berunjuk rasa adalah Massa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Kelompok ini terlibat aksi saling dorong dengan polisi di Jalan Pemuda Mataram. Sementara kelompok kedua adalah Himpunan Mahasiswa Islam HMI MPO yang terlibat kericuan dengan aparat kepolisian di Jalan Esenero Mataram. Sejumlah mahasiswa dipukul polisi yang tidak mengizinkan massa mendekati lokasi acara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam unjuk rasa ini, 3 mahasiswa ditahan oleh polisi. Dalam aksinya, massa menyatakan penolakan atas program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI Koridor 5 yang dinilai mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak memperhatikan pemerataan pembangunan. Mereka juga mendesak pemerintah menasionalisasi aset-aset perusahaan asing di Indonesia. Kalau berjalan dengan baik, maka kemiskinan di daerah itu juga bisa kita turunkan. Tetapi pilihan yang kita pilih, kebijakan yang kita ambil, hal demikian tidak cukup. Mesti ada kebijakan dan program langsung pengentasan kemiskinan yang kita kembangkan. Secara nasional, saudara sudah mengetahui ada 4 klaster untuk mengurangi kemiskinan, hasilnya juga nyata, tetapi tentu daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota mesti berkontribusi. Dan saya catat hampir semua daerah juga berkontribusi untuk memperkuat kebijakan dan program nasional itu. Selain masalah kemiskinan, Presiden juga meminta persoalan warga ex-Timor Leste di NTT bisa diselesaikan pada 2014, terutama menyangkut hak mereka tentang perumahan. Abdul Latif Apriaman, Kompas TV, Mataram. Ya, saudara, dari Mataram, informasi kali ini berasal dari pemilihan umum untuk DKI, terutama untuk gubernur ya, dan Ya, betul. Dan KPUD telah menetapkan yang seharusnya dilakukan pada Jumat malam mengenai DPT, kali ini ditunda dengan alasan masih banyak ditemukan pemilih fiktif dan pemilih ganda. Pemilihan umum kepala daerah Ratusan pendukung partai politik dan sejumlah elemen masyarakat mendatangi kantor KPUD DKI Jakarta di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Para pendukung parpol menuntut ditundanya penetapan daftar pemilih tetap karena masih banyak ditemukannya pemilih fiktif dan ganda di sejumlah kelurahan.
Berdasarkan temuan mereka, daftar pemilih sementara yang tidak sesuai dengan data kartu tanda penduduk sebanyak 1,4 juta suara. Ada beberapa yang disinyalir memiliki nik yang sama, orangnya berbeda, atau misalnya nik sama orangnya itu namanya beda-beda tipis, terdaftar di lebih dari 1 TPS, dan menurut kami itu sebenarnya tidak dibenarkan dalam pemutahiran data pemilih. Jadi kami akan membersihkan data-data yang menurut para perwakilan tadi itu ganda, ya, dari para perwakilan partai itu tadi itu ganda. Kalau memang itu orangnya itu adalah sama, maka harus dihapus salah satu nama dari TPS yang dia didaftarkan lebih dari 1. Para pendukung parpol khawatir penggelembungan suara tersebut dapat dimanfaatkan oleh salah satu pasangan cagup dan cawagup pada tanggal 11 Juli mendatang. Jadi ada data dari Jakarta Barat, dari Jakarta Utara yang tidak sesuai dengan daftar kependudukan yang aslinya gitu. Daftar pemilih tetap atau DPT yang rencananya akan diumumkan oleh KPUD Jumat 18 Mei 2012 ini ditunda. KPUD membuka pengaduan bagi warga sampai tanggal 20 Mei bila ada DPS yang tidak sesuai. Harko Sutiono, Kompas TV, Jakarta. Ya saudara, ketika memang bicara soal DPT ini, penentuan daftar pemilih tetap kerap menimbulkan persoalan, tak terkecuali dalam Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Dan memang sejumlah pendukung partai politik pun meminta KPUD Jakarta untuk menunda penetapan DPT. Selain adanya kekhawatiran mengenai penggelembungan daftar pemilih, hal ini juga berpotensi meningkatkan angka golput. Dan dalam Pilkada Jakarta 5 tahun silam, daftar pemilih tetap hampir mencapai 6 juta orang yang tersebar di 11.000 tempat pemungutan suara di 6 daerah ibu kota. Namun sayangnya, sekitar 1,9 juta atau 34% pemilih tidak mempergunakan haknya dalam pemilu kepala daerah Jakarta lalu. Dan hasil ini pun masih membayangi Pilkada Jakarta tahun ini yang akan diikuti oleh sekitar 7,5 juta pemilih yang tersebar di 15.000 TPS. Para pemilih yang tidak mengambil haknya dalam pilkada pun bukan tanpa sebab, saudara. Para golput beralasan masih banyak kecurangan pada pemilihan kepala daerah lalu. Berdasarkan data Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta, sebagian besar laporan yang masuk pada Pilkada 2007 berkenaan dengan berbagai dugaan praktik penggelembungan suara. Ini mulai dari indikasi adanya penggunaan uang dari tim sukses masing-masing calon agar masyarakat dapat memilih calon tertentu, pemalsuan identitas pemilih, hingga kecurigaan adanya rekayasa terhadap surat suara yang digunakan. Ya, Glory, selain nonton Kompas Pagi terus menyeruput kopi ataupun teh, tentunya nggak lengkap kalau kita nggak membaca ya Harian Kompas pada hari ini, betul. Dan yang pasti nanti ulasan apa saja yang menjadi sorotan utama di Harian Kompas akan kami hadirkan sesaat lagi di Ulas Kompas. Tetap bersama kami di Kompas Pagi, saudara. Waspada, pemicu radikal bebas ada di mana-mana. Masuk ke dalam tubuh, mengikat lemak jahat, menyumbat pembuluh darah, dan tingkatkan risiko jantung koroner. Kini hadir Entrasol, susu tinggi antioksidan dengan profit formula. Bantu cegah risiko jantung koroner dari sekarang. Entrasol, susu tinggi antioksidan. Inilah perjalanan memburu binatang-binatang pembunuh yang tersebar di seluruh dunia. He's a very important man. That's Dudu. He's going to be our guide. Saksikan Deadly 60. Eksklusif dari BBC Channel Kompas, Inspirasi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Boris Thompson Manulang. Biasa dipanggil saya Boris Bokir. Kalau saya menang, hal terajaib yang akan saya lakukan, saya akan mengajak mama saya ini jalan-jalan keliling Indonesia ini. Saya Boris Bokir, finalis dari Bandung. Horas, euy! Ada yang baru di hari Sabtu. Saya Billy, saya suka traveling, dan passion saya adalah memasak. Dan Billy punya rahasia.
Kalau caranya Billy, masak-masak bisa jadi seru. Saya akan memadukan keduanya menjadi sebuah tantangan yang menarik untuk ditaklukkan. Hanya di Resep Rahasia, setiap Sabtu jam 9 pagi. Kompas, Inspirasi Indonesia. Waspada, pemicu radikal bebas ada di mana-mana. Masuk ke dalam tubuh, mengikat lemak jahat, menyumbat pembuluh darah, dan tingkatkan risiko jantung koroner. Kini hadir Entrasol, susu tinggi antioksidan dengan profit formula. Bantu cegah risiko jantung koroner dari sekarang. Entrasol, susu tinggi antioksidan. Melanjutkan sorotan mengenai buruknya birokrasi di Indonesia yang kerap memunculkan peluang korupsi, Harian Kompas edisi hari ini membahas dampak politisasi birokrasi. Korupsi politik yang dilakukan pemimpin instansi tak ayal akan menular kepada jajaran di bawahnya. Tak heran, aksi menilap uang negara sulit untuk dihentikan, bahkan setelah ada ancaman sanksi sekalipun. Terkait wacana penyatuan waktu untuk seluruh wilayah Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta rencana itu dikaji oleh sejumlah pihak terkait. Pemerintah menargetkan pembahasan wacana itu dilakukan tahun ini. Sejumlah pihak menyatakan setuju atas rencana ini, terutama kalangan pengusaha karena akan memperpanjang waktu transaksi di seluruh Nusantara. Kolom tajuk rencana mengulas kontroversi yang mencuat akibat peraturan Mendagri tentang pendaftaran organisasi kemasyarakatan. Memang, salah satu fungsi peraturan itu adalah menekan ormas-ormas yang sering melakukan aksi kekerasan. Namun, intervensi negara yang terlalu jauh dalam hak berserikat warganya memunculkan kekhawatiran bahwa peraturan itu akan jadi salah satu alat memberangus demokrasi dan hak asasi warga negara. Baca juga liputan tentang festival kebudayaan yang digelar di Tidore, Maluku Utara. Beragam atraksi seni dan kebudayaan dipamerkan demi mengembalikan pamor Tidore yang sempat meredup. Penduduk Tidore yang hanya berjumlah sekitar 90.000 orang larut dalam kemeriahan festival yang bertujuan merestorasi kebudayaan asli warisan nenek moyang mereka ini. Informasi ini dan beragam berita lainnya termasuk ulasan lengkap tentang final Liga Champions antara Bayern Munchen dan Chelsea dapat Anda baca di Harian Kompas Sabtu 19 Mei 2012. Saudara, halang muka ke Harian Kompas edisi Sabtu 19 Mei 2012. Kali ini akan kita bahas bersama dengan James Lulima selaku redaktur pelaksana, dan Bang James, kita headline-nya ini masih kembali lagi mengenai rekomendasinya BPK. Nah, kali ini apa yang berbeda? Ya, kita kan selama beberapa hari ini membahas mengenai penyelewengan keuangan negara ya. Nah, sekarang BPK sudah katakanlah mengindikasikan di departemen apa aja itu terjadi. Nah, sekarang kita harapkan bagaimana supaya rekomendasi yang diberikan BPK itu ditindaklanjuti pada tingkat departemen yang bersangkutan ya. Nah, berupa penindakan tentunya, baik menindak dan mencegah supaya jangan terjadi. Nah, kita sengaja menekankan ini beberapa hari ini karena memang masalahnya sudah demikian meluas dan melibatkan hampir semua departemen juga. Nah, repotnya kalau kita mau memberikan itu pada DPR yang sebetulnya berfungsi mengawasi, DPR sendiri juga punya banyak kasus kan. Karena itu kita berharap supaya pengawasan internal di dalam departemen itu yang melakukannya. Memang tidak mudah karena kita lihat di Departemen Luar Negeri dulu ketika irjennya tegas, maka banyak kasus yang muncul. Begitu irjennya kemudian menjadi duta besar atau diangkat ke pos yang lain, lalu seakan-akan adem lagi gitu loh. Jadi kita mau mengingatkan supaya BPK sudah memberikan rekomendasi, nah tinggal departemen-departemen yang bersangkutan, terutama di bagian pengawasannya, menindaklanjuti. Setelah itu juga ini menjadi sorotan juga gelombang balik otoritarian dalam ormas ini yang sedang ribut, masalah mengenai konser Lady Gaga. Apa sebenarnya yang
Sebenarnya persoalannya pada ini kan sekarang pemerintah menganggap bahwa setiap ormas baru itu kan harus mendaftarkan di Departemen Dalam Negeri. Nah, ini ada persoalan. Kenapa? Karena selama ini kan nggak usah. Udah ada aturannya sendiri kan, dan kita juga dijamin kebebasan berserikat, ada semua di situ. Nah, sehingga kalau ormas itu diperlakukan seperti di masa Orde Baru lagi. Jadi seakan-akan kembali ke masa Orde Baru. Bahwa mungkin pemerintah merasa perlu diadakan pembatasan-pembatasan tertentu, karena kita lihat juga beberapa kiprah dari beberapa ormas ya, termasuk juga LSM, kita lihat juga kadang-kadang kita tidak mengetahui dananya dari mana, ini dari mana, mau kita melakukan semacam pengaturan. Cuma saya pikir pengaturannya mungkin harus berbeda ya. Ya bagaimana caranya kita belum tahu, tapi jangan seperti Orde Baru menanganinya gitu. Ini juga setelah ini apa yang menjadi fokus dalam Kompas Sabtu 19 Mei ini? Ya, kita ada yang tadi headline itu, kita mungkin yang menarik itu adalah Piala Champion, Piala Champion ya. Dari olahraga ya? Dari olahraga kita angkat. Kebetulan kita memberikan tulisan dari Romo Sindunata ya, kita angkat. Karena ini kan menarik, baik buat dua-duanya, ini kan bisa memecah sejarah kan ya. Betul baik sekali. Karena Bayern Munchen kemarin kan sangat berharap dia bisa menang, karena kemarin kalah di nasionalnya. Lalu seperti Chelsea juga gitu. Yang baru dan pelatih yang baru ya. Ya. Nah, jadi ini memang menarik bagaimana mereka harus menang. Karena kemarin mereka kalah, bukan kalah aja, dipermalukan lagi oleh Dortmund. Jadi kita berharap kali ini ada sesuatu buat Bayern Munchen. Dan sebaliknya buat Chelsea gitu juga. Ya dia punya katakanlah piala, sekarang ada Piala FA di dia. Tapi dia juga Liga Premiernya kan nggak dapat apa-apa, urutannya kan di bawah. Sehingga ini pun menjadi semacam tantangan, karena mungkin ini sejarah juga buat Chelsea kalau bisa menjuarai champion. Jadi tidak masalah hasil akhirnya seperti apa ya kita tidak tahu ya, karena kita nggak bisa meramal. Ya pasti yang pendukung Bayern Munchen berharap Bayern Munchen menang, dan pendukung Chelsea berharap Chelsea yang menang. Tapi mengenai siapa yang menang ya kita mesti tunggu lah. Itu pasti kita saksikan berikutnya ya. Dan ini juga ada yang menarik nih Bang di Kompas Sabtu ini mengenai penyatuan waktu. Indonesia masih terbagi dalam 3 waktu. Nah ini bagaimana nih? Nah memang sampai sekarang ini kan alasan yang dikemukakan itu alasan ekonomi ya, bahwa ketika orang di tempat lain sudah bangun, sudah bekerja, karena perbedaan waktu ada di bagian barat Indonesia, kayak itu yang paling, WIB itu yang paling telat kan. Ketika orang di timur udah bangun, di tengah sudah bangun, yang di barat masih santai. Nah mungkin mau disatukan, cuma menurut saya ini perlu sosialisasi, karena ini tidak mudah. Kita sudah lama sejak kemerdekaan pun kita sudah punya 3 waktu. Nah kita juga mengubah ini pasti tidak mudah, dan banyak juga orang bertanya apakah hanya karena alasan ekonomi itu sehingga harus dipercepat. Nah tapi kalau memang itu keputusannya, bahkan katanya Presiden juga sudah merestui keputusan itu, maka kalau itu memang keputusan diyakini harus dilakukan, maka menurut Kompas mengatakan bahwa sosialisasi perlu dilakukan sehingga orang tidak kaget. Terkait juga dengan masalah waktu. Nah ini Tidore kembali hadir di Nusantara ini. Ya, kita memang setiap hari Sabtu kita memang mengangkat tema-tema tanah air ya. Kita memperkenalkan kekayaan budaya pada satu wilayah tertentu. Kali ini kita memilih Tidore. Sebetulnya ini kita kalau lihat kegiatannya sendiri, Festival Tidore itu kan awal April. Sebetulnya kita mau mengeluarkan itu kira-kira minggu lalu. Tapi karena ada Sukhoi, waktu itu tiba-tiba ada tragedi Sukhoi, maka ini sempat tertunda sedikit. Tapi saya pikir penundaan ini tidak mengecilkan arti dari kebudayaan Tidore, karena memang mereka membuat festival dengan berbagai busana, kita bisa lihat peragaan busana, dan sangat menarik sekali. Dan Kompas memang biasa mengangkat
tanah air pada hari Sabtu. Dan kali ini lagi giliran dari tidur. Kali ini kita mengangkat tidur ya. Baik, kalau begitu saudara, demikian ulasan Kompas untuk edisi Sabtu 19 Mei 2012, dan untuk selengkapnya Anda bisa baca langsung harian Kompasnya. Demikian, jangan kemana-mana, tetap di Kompas Pagi, kami akan kembali sesaat lagi. Puncak tertinggi Stand Up Comedy Indonesia Season 2. Bangga banget bisa menyaksikan secara langsung pintarnya komik-komik mengelola materi. Sabtu 19 Mei jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Body Bone, bukan susu biasa. Body Bone, nutrisi kita untuk Body Bone, untuk jadi sang juara. Body Bone, Body Bone, let's see. Generasi juara, generasi Z. Kuis cerdas, kompetitif, dan menghibur. Dua public figure diuji Helmi Yahya. Terpulangkan ke Pak Fadil. Wawasannya. Nah, apa saya? Aduh, salah ya gue. Ada lagi. Kecepatannya. Kerinci, Jambi, betul baik. Cina. Saksikan serunya. Kuis versus Kompas, Inspirasi Indonesia. Aduh, salah ya gue. Ada lagi. Kecepatannya. Kerinci, Jambi, betul baik. Cina. Saksikan serunya. Kuis versus Kompas, Inspirasi Indonesia. Selamat pagi saudara, di segmen buku dan kehidupan kali ini kita akan membahas sebuah buku yang ditulis mantan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedianingsih Mamahit sebelum ia wafat. Di tengah sakitnya, Endang masih bersemangat menulis buku yang ditujukannya sebagai kenang-kenangan dan inspirasi bagi sesama penderita kanker. Buku berjudul Untayan Garnet Dalam Hidupku ini diluncurkan Rabu lalu, 2 minggu setelah Endang wafat. Itulah sepenggal tulisan yang mengawali buku berjudul Untayan Garnet Dalam Hidupku. Buku ini mengisahkan cerita perjalanan Endang Rahayu Sedianingsih dalam dunia kerja, kehidupan keluarga, hingga sakit yang dideritanya. Buku ini dibantu proses penulisannya oleh Siti Isfandari, seorang kerabat yang menemaninya selama Menteri Kesehatan ini menjalani proses pengobatan. Tiap hari di sela-sela, kan Bu Endang juga seperti di bukunya ada regimen terapi ya, jadi kalau kosong ayo nulis. Terus habis terapi biasanya tidur kan, ya udah saya nungguin, terus kalau udah bangun kita nulis lagi gitu. Ya. Sikap bersahaja, peduli akan sesama penderita kanker, serta rendah hati ditunjukkan dalam setiap babnya. Suami almarhum mengenang Endang sebagai sosok yang menarik, inspiratif, dan tegar dalam menjalani hidup. Kalau untuk sebagai istri, memang dia merupakan seorang istri yang sangat tegar. Kenapa saya bilang tegar? Karena dia selalu berpikir secara rasional. Dan waktu itu sudah tergambar dari mulai kita pertama kali pacaran ataupun mau nikah, dia udah bilang, mau nikahnya kamu sama siapa? Sama istri apa sama koki? Koki itu artinya harus bisa masak. Atau sama yang lainnya, bersih-bersih rumah, pembantu katanya. Terus saya bilang, ya saya mau menikah dengan seorang istri. Oleh karena itu ya, kamu akan mendapatkan seorang istri. Artinya apa? Kita harus equal. Jadi sistem kita equal. Buku berisi curhatan hati seorang ibu dan pasien penderita kanker ini ditulis Endang sebelum ia berpulang pada 2 Mei lalu. Ia meniatkan buku ini bisa menjadi inspirasi bagi para pembacanya, terutama sesama penderita kanker di Indonesia. Andre Sinaga, Alfi Apriandi, Kompas TV.
Dan untuk membincangkan lebih jauh tentang buku Untayan Garnet dalam Hidupku, buku terakhir yang ditulis Endang Rahayu Sedianingsih Mamahit, telah hadir di studio suami dari almarhum Endang Rahayu, Dr. MJN Reni Mamahit SPOG, juga sekretaris dan sahabat dari almarhum Endang, yaitu Ibu Siti Isfandari yang ikut membantu proses penulisan buku ini. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Dan Bu Iis ya. Saya mewakili teman-teman di redaksi juga ingin menyatakan ikut berduka cita, ikut berbelasungkawa, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di tengah mungkin suasana berduka yang masih terasa ya. Nah, pertama-tama mungkin ke Bu Iis dulu. Bisa diceritakan bagaimana awalnya proses penulisan buku ini dimulai, meskipun pada saat itu Ibu sudah menurun ya kondisi kesehatannya. Oh ya, sebetulnya itu ide itu sudah ada kira-kira mungkin seminggu atau 2 minggu sebelumnya udah ngajak. Is nanti bantu saya ya nulis. Iya, Bu Endang silahkan panggil saya aja kapan aja kalau perlu aku bilang gitu. Ya terus masih belum ada panggilan, terus pas hari ya kira-kira pas hari keempat pas di RSCM, terus ya itu kapan bisa mulai nulis, terserah Bu Endang aku bilang gitu. Ya udah kan besok Jumat pas Paskah kalau nggak salah ya apa gitu, Paskah ya. Itu ya udah kita mulai nulis. Tapi pada saat itu kemudian apakah Ibu tuh memang dalam kondisi yang masih apa ya tenang gitu, atau kadang-kadang mungkin naik turun juga seperti itu seiring dengan kesehatannya, atau seperti apa? Oh iya, kalau yang selama saya bantuin ngetik itu Bu Endang, kalau saya nulis sih suasana emosinya bagus sekali, semangat terus ya karena itu yang diceritain kan saat-saat senang bahagia gitu kan, jadi itu seperti terapi juga ya untuk betul. mengatasi kesakitan yang sedang dialami oleh Ibu Endang pada saat itu. Saya rasa begitu. Dan saudara, Anda juga bisa dapat bergabung bersama kami di nomor telepon 021-536-577 atau 021-536-53355. Dan bagi penelpon yang ingin bergabung juga, kami menyediakan 2 buah buku dari Untayan Garnet dalam Hidupku dari penerbit KPG untuk 2 penelpon terbaik. Jadi Anda bisa bergabung di sini bersama kami, bisa mengajukan pertanyaan atau komentar dan sebagainya. Nah, kemudian Dr. Reni, istri Anda sangat mencintai kegiatan menulis ya. Di buku ini juga disebutkan bahwa menulis itu adalah sukma bagi Bu Endang. Nah, bisa diceritakan bagaimana kecintaan beliau menulis semasa hidupnya? Ya, terima kasih Mbak Bibi. Ya, untuk Ibu Endang ini atau istri saya ini, pada setiap kesempatan apapun dia selalu akan menuliskan apa yang dia lihat atau apa yang dia rasakan. Oleh karena itu, karena seringkali waktu yang paling saya ingat waktu kita ikut rally bersama anak-anak kami, sambil dia menjadi co-pilot, dia nulis. Jadi rally di mana ini, Dok? Rally di Jakarta kebetulan, karena ulang tahun Jakarta biasanya kita ikut rally. Jadi dia nulis mengenai perjalanan kita rally, kemudian tempat-tempat yang dikunjungi. Itu merupakan suatu tulisan yang betul-betul saya lihat kok bisa ya, cuman beberapa jam di mobil. Ya itu dia nulisnya kalau pas sampai satu titik, turun dari mobil, nulis dia. Saya sibuk lihat yang lain, dia sibuk nulis. Dan itu rutin selalu dilakukan ya? Rutin. Even dalam sidang kabinet, dia juga nulis, nyatet apa yang dibicarakan oleh Bapak Presiden, pasti dia nyatet. Dan biasanya teman-teman menteri sebelahnya yang duduk nanya, Bu, apa sih yang dicatat? Nah ini katanya. Jadi semacam jurnal atau catatan harian atau seperti apa? Ya, semacam catatan harian kalau lagi yang sidang kabinet dan inti-inti substansi sidang saat itu. Memang ya daya memformulasikan beliau itu sangat tinggi dan cepat. Dan itu memang saya akui dari mulai mahasiswa dia begitu. Jadi kami kebetulan sekelas dan kalau kuliah yang paling laku ya catatannya Dr. Endang. Karena mahasiswa yang paling rajin mencatat juga. Jadi formulasinya bagus, substansinya penuh, tulisannya bagus. Nah, itu jadi kita rame-rame fotokopi. Kadang-kadang 100 kopi. Karena mahasiswanya 100 orang.
Luar biasa. Gitu. Nah, mendapatkan vonis kanker itu kan suatu yang ujian yang sangat berat ya bagi bagi hidupnya Bu Endang, juga bagi keluarga gitu ya. Nah, tapi kemudian Bu Endang alih-alih bertanya kenapa saya, malah justru ya kenapa tidak gitu. Menganggap itu sebagai suatu ujian dan anugerah. Nah, bagaimana sih sosok Bu Endang bisa sekuat itu gitu, Pak? Ya. Sebenarnya dalam hidup ini dia selalu berprinsip bahwa kita tuh hidup sudah ada yang mengatur. Skenario hidup itu tidak bisa manusia yang menentukan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menentukan bagaimana sampai di mana, dan itu semua manusia pasti tidak tahu. Oleh karena itu, menurut dia ya berbuatlah sebaik yang bisa dilakukan selama hidup. Baik itu pekerjaan, ibadah, bergaul, nah, itu merupakan suatu prinsip hidup beliau. Dan ini saya lihat diterapkan betul-betul sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Jadi betul-betul berserah gitu ya. Dia berserah. Lah soal penyakit seperti kita ketahui bersama, memang tidak ada satu orang manusia pun di dunia ini yang bisa meramalkan dia akan sakit apa nantinya. Iya. Oleh karenanya buat apa kita susah-susah mikirin penyakit? Beliau bilang ya sudah, jalani saja hidup. Nanti tinggal dilihat Anda dapat yang mana, porsi Anda penyakitnya apa. Gitu. Jadi kita jadi lebih tenang sebetulnya kalau kita berpasrah begitu ya. Ya mungkin karena saya muslim juga, memang saya mualaf, tetapi saya berasa itu memang suatu hal yang memang kita harus pegang selama hidup ini. Jadi jangan kenapa saya harus sakit kanker, kenapa nggak orang lain? Ya nggak boleh begitu, karena sudah ada garisnya. Sudah ditakdirkan Ya, seperti betul. itu ya, dan itulah yang diyakini oleh Bu Endang. Ya, saudara, Anda juga bisa ikut bergabung dengan dialog buku kami kali ini di nomor telepon 021536 577 atau 021536 53355, dan Anda bagi 2 penelpon terbaik akan mendapatkan buku Untayan Garnet Dalam Hidupku yang ditulis oleh Ibu Endang Sedianingsih sebelum beliau wafat. Nah, Bu Is, Anda kan juga kanker survivor ya, penyintas kanker, dan berbagi pengalaman itu dengan Bu Endang ya. Nah, bagaimana sih Bu Endang menyemangati Anda ketika itu, dan bagaimana juga beliau menyemangati penderita kanker lainnya? Kalau waktu saya sih ya terus terang ya saya terima kasih ya saya berteman sama Bu Endang, karena pada waktu pertama itu terus kan banyak masukan dari teman-teman. Terus Bu Endang bilang, enggak, kita besok langsung ke Darmais aja. Jadi saya diantar sama Bu Endang ke Darmais. Habis itu ya udah karena Bu Endang tahu mungkin ya aku udah mendapat di tangan orang yang tepat. Jadi ya Bu Endang memantau saja dan suka ngirim buku-buku gitu kan. Terus pada saat saya udah agak lumayan, ya terus Bu Endang kalau pengen ke kantor, nanti saya pikirin mobil gitu. Jadi ya 2 hari sekali saya ke kantor dikirim Bu Endang. Terus ya yang cukup mengesankan adalah pada awal-awal itu kan saya nggak mandi kan karena konsentrasi sama itu. Jadi terus ditawarin untuk ikut lulur di rumahnya, ya sejak itu cukup rutin ikut lulur itu. Jadi ya seperti itulah dukungan Bu Endang sama saya. Dan memang sudah bersahabat sejak lama ya, dengan Bu Endang ya. Nah, kita terima dulu penelpon dari Pak Dani di Surabaya. Selamat pagi Pak Dani. Selamat pagi. Silakan. Silakan Pak Dani langsung. Iya. Halo, selamat pagi. Ini dari Pak Dani, Pak. Iya, iya. Iya, selamat pagi Pak Mamahid. Dan kami ikut berduka cita Pak atas berpulangnya Ibu. Ya baru sekarang bisa mengucapkan, tapi dalam hati kami sekeluarga mengucapkan ikut berduka cita. Kami benar-benar kagum dengan Ibu Pak. Nah, apalagi ucapan beliau pada waktu diagnosis kena kanker itu. Beliau menyatakan sebagai anugerah Tuhan. Itu sangat mengilhami juga istri kami yang saat ini sakit asma sudah bertahun-tahun. Ya, tirukan saja. Ya, contoh saja Ibu Endang. Itu Pak yang dapat kami. Baik Pak Dani. Baik Pak Dani, terima kasih banyak Pak Dani. Ya. Sosok Ibu Endang adalah memang sosok yang inspiratif ya Bu ya. Yang seperti tadi juga dikatakan bahwa mengilhami juga bagi istrinya yang sedang mengalami sakit juga ya. Nah Pak,
Kemudian apakah Ibu tuh selalu dalam kondisi yang memang selalu optimistis seperti itu atau seperti apa Pak dalam selama ini? Ya, sebenarnya Ibu Endang itu tidak seoptimistis yang terlihat sebetulnya. Ada naik turunnya juga Ada ya, naik sebagaimana turunnya, manusia sebagaimana biasa ya. Tapi sebagian besar dia menampilkan dirinya sebagai orang yang optimis. Jadi oleh karena apalagi terakhir pada saat beliau menjabat menjadi Menteri Kesehatan, karena menurut dia itu penampilan seorang Menteri Kesehatan harus selalu segar dalam kondisi apapun. Sebetulnya 1,5 tahun terakhir dia mual terus setiap hari. Jadi perjuangannya begitu ini ya, untuk tetap menampilkan sosok yang segar, yang sehat, yang tegar, seperti itu ya. Dan memang kalau selama ini dia selalu caranya dia bilang begini, lihat ke cermin, terus bilang saya bisa hari ini untuk menjalani kehidupan saya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian dia memacu sendiri adrenalinnya, ya ini zat yang di dalam manusia pasti ada, untuk mengatasi semua persoalan di dalam tubuhnya. Sehingga yang keluar itu yang bagus. Luar biasa ya perjuangan dari hari ke hari selama 1,5 tahun terakhir itu. Dan saudara, kita masih akan melanjutkan perbincangan menarik tentang buku Bu Endang ini, tapi kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Fanatik minggu ini, Tompi. Tahukah kau diriku tak sanggup hidup bila kau jauh dariku. Minggu 20 Mei jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jangan lewatkan Weekend You episode Bali. Sabtu 19 Mei jam 1 siang. Kompas, Inspirasi Indonesia. Mengulang kesuksesan Indonesia menggiring bola di tahun 2011 lalu, dua kelinci kembali akan menggelar Indonesia Mengoper Bola 2012. Jadi harapan dari PT Dua Kelinci dalam event ini, kita ingin agar para penggemar sepak bola lebih demam lagi, sehingga mereka termotivasi untuk menjadi pemain-pemain dari mulai tingkat nasional bahkan tingkat kelas dunia. Kalau tahun lalu 50.000, kita berharap bisa lebih dari 50.000. Sebagai salah satu sponsor resmi klub Spanyol Real Madrid, pada perhelatan nanti dua kelinci akan turut mendatangkan salah satu pemain terbaik, Xabi Alonso. Kenapa kita pilih Xabi Alonso? Kita melihat bahwa pemain tengah ini cukup sesuai dengan Indonesia Mengoper Bola. Selain itu juga kita lihat Xabi Alonso mempunyai kepribadian yang cukup baik. Program ini akan diselenggarakan di 4 kota besar Indonesia, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang dengan mengusung tema Love, Life, Real Soccer to Become a Champion. Dua kelinci, Real Champion. Ada rahasia di balik cantik perempuan Indonesia. Sinar pesonanya memancar, begitu khas, begitu alami. Di balik anggun cantik mereka, makin berkah, makin istimewa. Saksikan cantik. Hanya di Kompas, Inspirasi Indonesia. Ulasan tentang hal yang tengah jadi pusat perhatian. Film dan musik yang sedang jadi perbincangan. Seni sampai ke pagelaran teater. Hanya di New Star, Kompas, Inspirasi Indonesia. Anda masih di Kompas Pagi di segmen Buku dan Kehidupan, membincangkan buku Untayan Garnet Dalam Hidupku, karya Ibu Endang Sedianingsih, mantan Menkes yang baru 2 minggu lalu meninggalkan kita. Nah, Bu Iis, Bu Iis, ini saya sebagai pembaca ya, membaca bahwa bisa tulisan Bu Endang ini melambangkan kepekaan dan egaliter, sikap egaliter seorang tokoh gitu ya buat saya. Nah, apakah memang seperti apa sih sikapnya sehari-hari dalam memimpin Departemen Kesehatan?
Ya, memang kalau karakternya Bu Endang memang seperti itu, semua orang tuh sama gitu, dan ya itu sangat humanis, dan ya kalau saya nilai sih ya suportif pada sesama ya itu. Iya. Nah, kita ada penelpon juga dari Bali, Pak Made Sudarsana. Selamat pagi, Pak Made. Selamat pagi. Silahkan, Pak Made. Ya, saya kagum dengan print daripada Ibu Menteri itu. Gitu. Saya sebenarnya kan orang pengangguran, namun lihat titik yang saya kagumi itu kepasrahan beliau. Ya, seolah-olah beliau itu istilahnya kalau orang Bali bilang setengah dewa. Ya, berprinsip yang pasrah, melakukan sesuatu dengan pengabdian. Berarti keikhlasannya itu yang saya kagumi. Di samping beliau juga itu sempat membagi perasaannya pada yang lain untuk ketabahan yang beliau hadapi. Saya salut itu, meskipun beliau itu istilahnya dalam keadaan yang sakit begitu parah, masih mampu memberikan artinya pendapat-pendapat yang istilahnya spiritual, yang mengacu kepada kedamaian orang-orang yang menderita. Sebenarnya yang seperti tadi diungkapkan bahwa takdir, ya, sakit itu harus diterima. Bukan sakitnya yang harus kita hindari, tetapi kita bagaimana bisa mensiasati supaya penyakit itu tidak menjadi beban bagi kita. Penyakit itu justru kita terima dengan sekian. Terima kasih. Baik, Pak Made Sudarsana, terima kasih banyak untuk ungkapan simpatinya ya kepada sosok Bu Endang. Bagaimana sih sebetulnya, mungkin tadi juga disebutkan bahwa ketabahan Bu Endang sehari-hari. Nah, sebagaimana sosok beliau sebagai sahabat dan atasan gitu, dengan setelah mengalami sakit selama 1,5 tahun, tapi seperti tadi tetap tabah gitu ya. Nah, bagaimana beliau memperlakukan orang-orang di sekitarnya juga, meskipun orang sekitarnya tahu bahwa beliau itu sedang sakit gitu? Ya, kalau Bu Endang sih biasanya profesional orangnya ya, jadinya selalu mendengarkan, itu yang pasti. Dan ya kalau yang kesan saya sama Bu Endang itu ya suportifnya itu, dan ya sama orang lain tuh ya bisa dibilang ramah dan kepada siapa saja ya. Iya, itu. Nah, Dokter Reni, Bu Endang itu kan sangat mencintai ilmu ya, senang sekali belajar, kemudian juga senang meneliti gitu. Nah, salah satu buku yang pernah Bu Endang tulis itu adalah Perempuan-Perempuan Keramat Tunggak. Ini hasil disertasi Bu Endang ketika di sekolah di Harvard ya Pak ya. Nah, bagaimana sih kecintaan beliau kepada ilmu tuh sebenarnya seperti apa gitu, kecintaan meneliti, bisa diceritakan Pak? Ya, kalau kita menyebutkan kecintaan beliau terhadap ilmu, memang ya ini saya sebenarnya tidak bisa berkata banyak, karena kalau saya berbicara untuk ilmu menurut pandangan beliau, siaran ini nggak cukup waktunya. Oleh karenanya untuk substansinya saja, beliau tuh sangat menghargai ilmu apa saja yang penting kalau ditekuni dengan baik itu akan banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Jadi beliau itu tidak memilih-milih, misalnya ada ketemu orang sarjana apa saja. Dan itu menurut beliau, seyogianya orang yang mempunyai gelar kesarjanaan apapun harus dapat bersikap profesional dan dapat menggunakan ilmunya untuk kepentingan masyarakat. Oleh karenanya kita tuh di rumah juga mempunyai beberapa anak asuh. Dan itu termasuk yang sekarang ada 3, itu kita sekolahkan. Jadi semua harus disekolahkan. Termasuk itu prioritas penting sekali prioritas bagi penting. Bu Endang. Karena dengan orang yang terdidik menurut beliau, maka akan makin banyak masyarakat akan tertolong oleh orang-orang yang terdidik ini. Jadi prinsip beliau itu seperti itu. Dan tidak mungkin kita bisa berkiprah dengan baik manakala pendidikan kita kurang. Jadi menurut beliau, ya semua harus bisa dididik apapun ilmunya. Dan pasti setiap ilmu yang kita tekuni kalau memang betul, itu akan baik adanya, menurut beliau begitu. Nah, untuk mengejar cita-citanya itu kan beliau sempat sekolah di Amerika untuk jangka waktu yang cukup panjang ya, dan di buku ini saya sempat membaca bahwa banyak yang protes atau mengkritik gitu. Kok
seorang istri harusnya tinggal di rumah terus malah meninggalkan suaminya bertahun-tahun. Itu kritik juga datang kepada Dokter Reni juga. Nah, bagaimana Anda berdua mengatasi itu semua pada saat itu? Aduh, alhamdulillah ditanya. Karena ini sebetulnya merupakan suatu, menurut saya, suatu yang sangat sakral buat kami berdua. Karena pada saat itu beliau memutuskan untuk melakukan pendidikan di luar negeri. Ya, yang pertama beliau tuh harus meninggalkan bayinya yang baru 8 bulan. 8 bulan ya, Rai ya, anak namanya Rai, paling anak kecil. yang terakhir. Nah, itu bukan dari luar saja, kritikan dari teman sejawat, dari keluarga. Kok tega-teganya sih ninggalin bayi 8 bulan untuk sekolah ke luar negeri mengejar cita-cita pribadi. Saya bilang sama beliau, saya kan suamimu. Lah suami itu kan juga harus bisa memelihara anaknya juga. Gitu. Oleh karenanya saya bilang, ayo maju terus, pantang mundur, saya bilang. Terus, lagi pula waktu itu alhamdulillah kok kita dibantu sama mertua saya, alias ibunya, Ibu Endang. Jadi beliau juga mau tinggal sama kami di rumah. Jadi yang menjaga sebetulnya berdua, saya sama mertua saya. Tapi memang di balik perempuan yang hebat itu memang ada laki-laki yang hebat juga ya. Nah, mungkin Bu Is terakhir, inspirasi apa yang paling mengena untuk Bu Is, yang membuat Bu Is itu akan selalu mengenang Bu Endang secara pribadi ya? Iya, kalau secara saya pribadi sih yang saya belajar dari Bu Endang itu keunggulan Bu Endang itu fokus sama sistematis. Itu membantu sekali. Dan humanisnya itu iya, ya? Kalau itu humanis ya, dan ya sama orang tuh nggak ada, kalau saya bilang ya, rendah hati gitu ya. Jadi setiap orang yang datang minta saran, minta tolong, ya dia kasih masukan. Baik. Sosok Bu Endang telah meninggalkan kita, tapi melalui karya-karyanya dia akan selalu hidup dan selalu menginspirasi bangsa ini ya. Terima kasih banyak Dokter Reni, terima kasih banyak Bu Is, dan demikian dialog kita kali ini di segmen Buku dan Kehidupan. Selamat kepada 2 penelpon, Bapak Dani di Surabaya dan Pak Made Sudarsana di Bali yang mendapatkan hadiah buku. Kami mohon maaf tidak bisa menerima semua telepon karena keterbatasan waktu, dan tim redaksi akan menghubungi Anda untuk pengiriman buku. Usai jeda iklan berikut ini, Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi dari dunia olahraga. Saya Feby Indirani, sampai jumpa. Inilah perjalanan memburu binatang-binatang pembunuh. Saksikan Deadly 60, eksklusif dari BBC Channel. Kompas, inspirasi Indonesia. Karena apalah gunanya kalau kamu hanya tahu berkesenian tapi kamu tidak ngerti keadaan bangsa dan negara. Mudah-mudahan terus menjadi laki-laki kebanggaan aku. Selalu ada kisah di balik nama, dalam sebuah nama, sebuah cerita. Kompas, inspirasi Indonesia. Cantikku, Natur E setiap hari. Mama cantik. Karena Natur E, kulit sehat alami hingga nanti. Cantikan 3 generasi, Natur E. Dipercaya jutaan wanita Indonesia. Permudah hidup Anda dengan melesatnya laju teknologi. Mereka tinggal online karena ini gratis, anytime aja mereka bisa baca. Tentang dunia digital. Dapati informasi lengkapnya hanya di Tekno. Kompas, inspirasi Indonesia. Salam olahraga. Apa kabar Anda di pagi hari ini, saudara? Tentunya masih semangat ya. Dan di akhir pekan ini saya akan membawakan sejumlah informasi olahraga pilihan. Dan saya akan awali informasi olahraga Kompas Pagi dari persiapan laga final Liga Champions minggu dini hari nanti. Bayern Munchen dan Chelsea sama-sama menargetkan kemenangan pada partai puncak Liga Champions di Stadion Allianz Arena Munchen minggu dini hari nanti. Namun kedua tim mengusung misi yang berbeda. Apa saja misinya? Ini dia.
tampil sebagai tuan rumah dalam laga puncak Liga Champions 19 Mei nanti. Bayern tentu saja tidak ingin menelan malu di depan pendukungnya sendiri. Apalagi skuad Jupp Heynckes ini sudah gagal di 2 kompetisi lainnya, yaitu Bundesliga dan Piala Jerman. Momen ini jadi kesempatan terakhir buat mereka untuk menutup musim dengan trofi. Di ajang Bundesliga, Bayern dikalahkan Borussia Dortmund dalam perebutan gelar juara dan menutup kompetisi sebagai runner-up dengan selisih 8 angka dari rival beratnya itu. Sementara di turnamen Piala Jerman, Bayern pun tak kuasa menahan dominasi Dortmund. Di babak final, si Merah lagi-lagi kalah telak dengan skor 2-5. Dari Die Borussen pun berhasil mendulang gelar ganda. Dengan demikian, praktis Bayern kini cuma memiliki Liga Champions sebagai pelipur lara. Namun musuh yang dihadapinya pun tak enteng, Chelsea. Si Biru membuktikan dirinya tak bisa diremehkan. Kemenangan atas favorit juara Barcelona di babak semifinal menjadi bukti nyata kekuatan dari skuad besutan Roberto Di Matteo. Terlebih lagi, Chelsea punya motivasi kuat di laga final ini. Selain ingin mencetak sejarah dengan merengkuh trofi juara Eropa pertamanya, The Blues butuh juara untuk kembali ke Liga Champions musim depan. Chelsea mengakhiri musim Premier League 2011-2012 di posisi 6. Kemenangan atas Bayern akan mengembalikan penghuni Stamford Bridge ke petas paling elit dengan mendepak Spurs yang finish keempat di klasmen. Sebaliknya, apabila kalah, Chelsea harus puas dengan trofi juara Piala FA di musim ini dan akan turun kasta ke Liga Eropa pada musim depan. Well, tim mana yang akan berhasil memenuhi misinya? Kita nantikan saja di Allianz Arena akhir pekan ini. Ya, saudara, pelatih Roberto Di Matteo harus memikirkan strategi terbaik bagi Chelsea akibat masalah skor dan cedera pemain. Di Matteo pun mempertimbangkan menduetkan penyerang Didier Drogba dan Fernando Torres, meski keduanya tak pernah mencetak gol ketika dipasangkan. Pelatih Chelsea Roberto Di Matteo mempertimbangkan menduetkan penyerang Didier Drogba dan Fernando Torres pada pertandingan final Liga Champions melawan Bayern Munchen. Namun Torres dan Drogba belum pernah mencetak gol ketika dipasangkan, baik dalam 5 kesempatan sebagai starter maupun pada 19 kesempatan sebagai pengganti. Keduanya tak pernah bermain bersama sebagai starter sejak Di Matteo menggantikan Andres Villas-Boas Maret silam. Terakhir, kedua pemain itu tampil bersamaan pada 21 menit terakhir pertandingan Premier League melawan Blackburn Rovers Minggu 13 Mei lalu. Di Matteo mempertimbangkan memainkan keduanya sebagai starter di final sebagai respons atas masalah skors dan cedera pemain. Playing in the stadium, so they know the environment, they know the pitch, the dressing room. So I think that's all it is. In terms of motivation, our players are highly motivated. I will be positive, but obviously some of them have had that experience before, and that's the past. Though, we are looking towards the future now. And we're going to try and make the best out of the game tomorrow and try to win it. Dari sejumlah pemain, tercatat nama skipper John Terry dan 3 pemain lain, Branislav Ivanovic, Ramirez, serta Raul Meireles, tak mendapat amnesti dari UEFA terhadap akumulasi kartu. Sementara pelatih Di Matteo pun memanggil Todd Kane dan Nathaniel Kalobah yang masing-masing berusia 18 dan 17 tahun untuk membackup Gary Cahill dan David Luiz yang kondisinya masih diragukan. Final Liga Champions musim ini adalah final kedua bagi The Blues. Dalam final Liga pada tahun 2008, Chelsea harus puas menjadi runner-up setelah dikalahkan 5-6 melalui adu penalti oleh Manchester United. Saudara, pelatih Bayern Munchen Jupp Heynckes enggan meremehkan Chelsea yang banyak dihuni para pemain veteran di final Liga Champions. Heynckes bahkan menilai para pemain veteran Chelsea berbahaya bagi timnya. Pemain Chelsea memang banyak yang berusia di atas 30 tahun. Semisal Frank Lampard, Didier Drogba, John Terry, Florent Malouda, Pau Ferreira, dan Ashley Cole. Mereka merupakan bagian dari skuad Chelsea yang gagal di final Liga Champions musim 2007-2008. Heynckes tampaknya sudah menguasai The Blues sejak lama. Ia paham Roberto Di Matteo kerap menggunakan strategi yang berubah-ubah menyesuaikan karakteristik lawan yang dihadapi Chelsea.
Hignis pun berharap di laga final Minggu dini hari nanti, Chelsea tampil sedikit berbeda dibanding ketika melawan Barcelona di semifinal. Sementara kapten Bayern Munchen, Philipp Lahm, bertekad akan memaksimalkan keuntungan berlaga di kandang. Ia berharap tampil di kandang sendiri bisa menghasilkan efek positif. Unser großer Traum, ins Finale zu kommen, hier bei uns im eigenen Stadion, und da sitzen wir jetzt. Aber das Ziel ist noch nicht ganz erreicht, weil wir wollen diesen Titel gewinnen. Wir haben eine schwierige Aufgabe morgen natürlich, aber es ist schön, dass wir hier zu Hause spielen. Wir können in unserem Hotel sein, in dem wir alle Bayern Munchen beruntung bisa menggelar final Liga Champions di markas sendiri Allianz Arena. FC Hollywood tercatat sebagai klub keempat dalam sejarah Piala Liga Champions yang bisa menggelar final di kandang sendiri. Dari 56 final yang sudah digelar, hanya ada 3 klub yang menjalani final di kandang sendiri. Mereka adalah Real Madrid, Inter Milan, dan AS Roma. Dari 3 tim ini hanya Roma yang gagal menjadi juara. Ya saudara, siapakah yang akan menang dalam pertandingan Bayern Munchen versus Chelsea Minggu dini hari nanti? Ya, dunia sepak bola kembali memunculkan binatang peramal yang mampu memprediksi hasil suatu pertandingan. Setelah Gurita Paulo meramal di Piala Dunia 2010, kini muncul Nicolas De Lama dan Sisi si anjing tackle yang memprediksi hasil final Liga Champions 2012 antara Chelsea versus Bayern Munchen. Lama, sejenis keledai berleher panjang bernama Nicolas dari Oxfordshire, Inggris ini memprediksi Chelsea bakal menang melawan Bayern Munchen di final Liga Champions. Prediksi Nicolas dilakukan dengan cara menempatkan 2 bola berwarna merah dan biru di sebuah tongkat. Kedua bola itu mewakili Bayern Munchen dan Chelsea. Kemudian Nicolas disuruh memilih satu di antara 2 bola untuk menentukan juara Liga Champions. Setelah sempat berputar-putar dan membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit, Nicolas akhirnya menjatuhkan pilihannya pada bola berwarna biru. Dan itu artinya Chelsea yang diprediksikan menjadi juara Liga Champions musim ini. Di München, Jerman, seekor anjing tackle bernama Sisi memprediksi Bayern Munchen akan memenangi final Liga Champions. Dalam menentukan pilihannya, Sisi berjalan di atas semacam lantai catwalk yang di ujungnya ditempatkan 2 buah mangkuk makanan masing-masing berada di depan gawang Chelsea dan Bayern Munchen. Dan Sisi pun ternyata memilih mangkuk makanan di depan gawang Bayern Munchen. Pilihan Sisi itu disambut sorak-sorai pengunjung yang sudah tentu merupakan pendukung Bayern Munchen. Nah, prediksi siapa yang benar, apakah Nicolas De Lama atau Sisi si anjing tackle? Tunggu saja hasil final Bayern Munchen dan Chelsea Minggu dini hari nanti. Ya saudara, kita ke balap MotoGP. Meski baru saja mengumumkan pensiun pada akhir musim ini, Casey Stoner membuktikan janjinya untuk tetap tampil ngotot di musim ini. Hal itu ditunjukkan pembalap Repsol Honda ini dengan menguasai 2 sesi latihan resmi jelang seri Le Mans Prancis Minggu besok. Stoner tampil sempurna pada hari pertama sesi free practice MotoGP Prancis Jumat. Setelah tampil sebagai yang tercepat pada sesi latihan pembuka Sabtu pagi, Stoner kembali menunjukkan dominasinya di sesi latihan kedua sore hari. Pada sesi free practice kedua ini, Stoner bahkan sukses mempertajam catatan waktunya. Jika di sesi pertama The Kuri-Kuri Boy mencatatkan waktu tercepat 1 menit 34,321 detik, di sesi kedua Stoner mempertajamnya dengan catatan 1 menit 33,740 detik. Stoner kembali mengungguli rekan setimnya Dani Pedrosa yang harus puas berada di tempat kedua. Sementara rival utama Stoner, Jorge Lorenzo juga sukses memperbaiki posisinya. Saat sesi pertama, pebalap Yamaha Factory ini hanya mampu menempati posisi 6. Namun di sesi kedua, Lorenzo sukses memacu YZR-M1-nya untuk menempati posisi ketiga, menguntit Pedrosa dan Stoner. Ya saudara, itu tadi informasi pilihan dari dunia olahraga. Dan Kompas Pagi akan dilanjutkan dengan perbincangan seputar pemilu bersih di Pilkada DKI Jakarta nih bersama
Teguh dan Glory. Tampaknya sekarang sudah ada wajah-wajah familiar ya. Iya, betul. Di DKI Jakarta. Iya, nih. Ian. Dan Tadi memang kita kali sudah- ini kita juga sudah kedatangan tamu-tamu istimewa. Benar seperti dikatakan Ian tadi, merupakan wajah-wajah yang familiar dengan warga Jakarta Iya. beberapa waktu terakhir ini terkait dengan pelaksanaan Pilkada DKI nanti pada bulan Juli, Ian. Ya, betul. Iya. Kita sudah kehadiran tamu di sini. Selamat pagi Bapak-bapak, Pak Alex, Pak Nono, Mas Ferry. Selamat pagi. Ya, nanti kita akan berbincang lagi bagaimana nanti pelaksanaan Pilkada DKI yang bersih dan damai tentunya. Dan saudara tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saya Billy, saya suka traveling, dan passion saya adalah memasak. Hanya di Resep Rahasia, setiap Sabtu jam 9 pagi. Kompas, Inspirasi Indonesia. Kuis cerdas, kompetitif, dan menghibur. Dua public figure diuji Helmi Yahya. Kerinci, Jambi, betul baik. Saksikan serunya. Kuis versus Kompas, Inspirasi Indonesia. Body Bone, bukan susu biasa. Body Bone, nutrisi kita untuk Body Bone, untuk jadi sang juara. Body Bone, Body Bone, let's see. Generasi juara, generasi Z. Sporty, selamat siang Sport Lovers, ketemu lagi dengan saya Nitya Aniza. Ini dia waktunya. Update informasi seputar dunia olahraga. Dari berita olahraga nasional dan internasional. Dapatkan berita terkini tentang liga kesayangan Anda dan ragam berita lainnya. Hanya di Sporty. Kompas, Inspirasi Indonesia. Ada rahasia di balik cantik perempuan Indonesia. Pemandangan sawah dan merdunya suara alam tidak hanya menyegarkan mata dan telinga bagi siapapun yang menyaksikannya. Sinar pesonanya memancar, begitu khas, begitu alami. Di balik anggun, cantik mereka. Nah, jadi ramuan yang akan dibuat Tenisa ini adalah ramuan untuk menghilangkan flek-flek hitam di wajah. Makin merekah, makin istimewa. Saksikan cantik. Hanya di Kompas, Inspirasi Indonesia. Cagup dan Cawagup DKI Jakarta. Namun memang saudara dari waktu ke waktu Gubernur Jakarta tidak pernah lepas dari PR, yaitu melepas dari cengkeraman banjir di kota Jakarta. Betul sekali, dan memang berbagai upaya juga telah dilakukan untuk menghalau banjir dari ibu kota. Namun saudara, hingga kini banjir tetap saja menjadi tamu langganan di Jakarta. Banjir. Sejarah mencatat banjir terus terjadi di ibu kota Jakarta. Tak hanya di permukiman warga di pinggir kota, tapi banjir juga terjadi di pusat kota. Melumpuhkan aktivitas warga, melumpuhkan urat nadi perekonomian. Dari tahun ke tahun, dari gubernur ke gubernur, belum ada solusi final untuk mengatasi banjir. Faktanya, 40% wilayah Jakarta memang terletak di bawah permukaan laut. 1 hingga 1,5 meter di bawah permukaan laut. Diperkirakan puluhan tahun mendatang wilayah-wilayah yang berbatasan dengan laut akan terus turun dan tenggelam. Ini bila tak ada upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Kondisi diperparah dengan banyaknya permukiman warga yang ada di bantaran sungai. Aktivitas warga bantaran sungai dan sisa aktivitas berupa sampah mempersempit daerah aliran sungai. Ketika hujan tiba, air pun meluap.
teman-teman kita sendiri yang tinggal di pinggiran sungai itu banyak menempati gitu, jadi agak maju ya, maju kiri, maju kanan. Jadi itu memang akhirnya menempati penampang basah dari sungai itu. Nah, akibatnya baik itu lebarnya maupun kedalamannya itu berkurang ya. Banjir adalah warisan dari periode ke periode. Tak peduli siapapun pemimpin Jakarta, banjir selalu menjadi kawan akrab warga ibu kota. Dan ini dia, masalah lain yang dihadapi Jakarta, permukiman yang terus berkembang, luas, mengurangi lahan hijau yang jadi resapan air. Hingga kini ruang terbuka hijau kurang dari 10% dari total luas ibu kota dari seharusnya 30%. Perizinan yang longgar untuk mendirikan perumahan ataupun pertokoan di atas daerah resapan air memperburuk kondisi. Penanggulangan banjir, pendekatan berbasis wilayah administratif. Di Jakarta Selatan agak ketat, walaupun sekarang agak lemah, agak kendor sedikit. Sementara di Depok itu begitu mudah pengembangan baru. Inilah mengakibatkan wilayah tangkapan air di wilayah tengah dari sungai dan wilayah hulu dari beberapa kali seperti Pesanggerahan, Krukut itu berubah. Penyelesaian bertahap masih terus dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama resep jitu belum ditemukan oleh pemerintah, bukan tidak mungkin banjir akan terus terjadi dan selalu menjadi bagian dari Jakarta. Tim Liputan, Jakarta. Ya, saudara, itu tadi gambaran betapa kronisnya banjir yang melanda Jakarta setiap tahunnya. Nah, siapapun gubernurnya belum ada yang punya formulasi jitu untuk mengatasi banjir yang tentu sangat merugikan masyarakat. Namun herannya semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta Juli mendatang mengaku sudah menyiapkan langkah-langkah konkret nih untuk mengatasi masalah klasik. Iya, betul sekali, dan tanya itu permasalahan lainnya yang menghinggapi Jakarta juga tak kalah pelik, saudara. Mulai dari kemacetan, kesenjangan pendidikan, kesehatan, hingga masalah kemiskinan. Nah, apakah janji manis yang disodorkan para calon gubernur dan wakil gubernur bisa benar-benar manjur untuk memperbaiki kondisi ibu kota? Dan di studio, seperti yang tadi kami sudah sampaikan, sudah hadir beberapa tamu istimewa kami, salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju di Pilkada DKI nanti, Pak Alex Nurdin, kemudian Pak Nono Sampono, dan juga ada dari pengamat dari Pemilu dan Demokrasi Perludem, Ferry Junaidi. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di studio kami pada pagi ini. Selamat pagi. Pak Alex, tadi kita sudah lihat, Pak Nono juga, kita juga lihat tadi informasi mengenai banjir Jakarta yang sungguh sangat kronis sebetulnya. Ada program apa nih untuk diajukan ke warga Jakarta? Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, bukan janji manis. Kalau dari kami berdua itu janji yang konkret. Karena semuanya berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan kita cek ke lapangan, pendapat para ahli yang berkompeten, dan second opinion dari perguruan-perguruan tinggi. Jadi kita dapat hasilnya itu satu langkah-langkah yang memang sangat efektif dengan waktu yang terukur dan biaya yang pasti. Ya, berarti sudah ada formulasi bukan, ya, Pak ya? Bukan janji manis. Janji konkret. Bagaimana nih, Pak Nono? Janji konkret. Ya, kita berhadapan dengan dua fenomena alam. Satu fenomena alam, satu fenomena oleh ulah manusia. Kalau alam kita tahu sendiri, kita di era global warming, cuaca ekstrim, curah hujan begitu besar. Dan juga alam dari geografi, di mana resapan air mulai dari atas, dari Cianjur, dari Bogor, dan seterusnya ke bawah itu makin kecil karena banyaknya bangunan. Di Jakarta sendiri kan sudah tinggal di bawah 10%, bahkan 8%, padahal paling tidak 30%. Nah, ini persoalan tersendiri, artinya debit air yang datang dari atas harus dihambat atau disalurkan agar tidak masuk ke kota lebih banyak. Nah, dengan demikian Pak Alex juga melihatnya sebagai masalah yang jadi masalah dasar Jakarta. Apa sih, Pak? Ya, itu tadi. Jadi seperti yang disampaikan tadi, masalahnya itu tidak bisa diselesaikan di Jakarta sendiri karena ada pengaruh dari daerah penyangga. Daerah penyangga. Baik itu macet maupun banjir. Itu dari daerah hulu, tengah, dan hilir kalau untuk banjir. Kalau untuk macet itu dari barat, timur, dan selatan. Nah, harus diselesaikan secara komprehensif. Langkah-langkah itu harus simultan. Bertahap boleh, tapi harus simultan dilakukan. Misalnya ada 10 langkah yang sudah kami itu catat yang harus kita lakukan. Nah, 10 langkah ini harus dilakukan secara simultan. Ya, dan kita juga mau tanya pendapat nih dari Mas Ferry di sini, melihat kondisi kota Jakarta sebenarnya seperti apa sih yang Mas Ferry bisa
pantau dan pendapatnya nih soal persoalan-persoalan terjadi di sini? Ya, kalau melihat persoalan Jakarta kan misalnya kayak banjir sudah lama sekali itu. Jadi sudah era-era sebelumnya juga sudah terjadi, dari awalnya juga terjadi. Karena kalau melihat geografisnya kan juga memang sangat berpotensi terkait banjirnya. Tapi saya sebenarnya mau menyoroti terkait dengan program kerja yang akan disampaikan oleh kandidat ya. Kalau saya di segmen ini diizinkan untuk menggali itu. 3 tahun yang disampaikan oleh 2 orang kandidat untuk melihat persoalan Jakarta yang sebenarnya itu bukan hanya problem manusianya, tapi juga alamnya juga sangat mendukung. Karena itu integrasi keduanya saya pikir harus dipikirkan. Jadi bisa Mas 3 tahun ini? Pandangan Mas saya melihat seperti ini, mestinya ya. Karena berani maju, punya tagline, tentunya juga punya hitung-hitungan terkait itu. Karena kalau realitas politik, saya pikir 3 tahun pertama itu yang paling efektif. Karena setelah itu 2 tahun kemudian kita tahu namanya kepala daerah kalau misalnya ke depan mau maju 2 tahun itu adalah investasi untuk mempersiapkan. Jadi hitung-hitungan politik saya pikir pas, berani 3 tahun bisa selesai karena realitasnya 3 tahun itulah efektif kerjanya pemerintahan. Nah karena itu tinggal 3 tahun bisa mau ngapain aja gitu kan. Jadi program antaranya bagaimana? Nah, itu dia pertanyaan selanjutnya menarik nih. Pak Alex 3 tahun bisa. Pertama kok yakin sekali itu apa aja mau tadi dikerjain, saya Pak? disampaikan oleh Pak Heri, barangkali kalau saya Pak, itu kerja itu sampai batas akhir Mas. Bukan 3 tahun kemudian 2 tahun mau ini lagi. Jadi 3 tahun bisa kami itu bukan ada kaitannya dengan masalah yang itu tadi. Tapi 3 tahun memang benar-benar bisa. Ada 10 langkah yang harus dilakukan dan langkah itu mulai dari perbaikan dari hulu sampai ke hilir. Contoh misalnya ada 13 sungai yang melewati Jakarta, berasal semuanya dari hulu kan, dari selatan menuju ke utara. Tadi di dalam tayangan TV tadi terlihat kan dipenuhi bantaran sungai, rakyat itu jadi tambah ngecil, sungainya kotor dan seterusnya. Sebenarnya ada pertanyaan, kenapa dibiarkan? Harus ada langkah tegas ya. Seharusnya jangan komplain keadaan sekarang seperti itu. Jadi penegakan hukum dari awal itu harus sudah jelas. Tegas dan terarah ya. Itu bukan saja untuk yang di bantaran itu, tapi juga misalnya di Jakarta tadi ruang terbuka hijau baru 8%. Dan ada langkah yang harus diatasi dengan sumur resapan. Kita punya program membangun sumur resapan 2 juta ya? 2 juta sumur resapan, 1 juta sumur biopori. Nah itu perdanya sudah ada, tapi perdanya dijalankan dengan tegas tak? Baik. Saya coba contoh di sini ini kompleks Kompas. Berapa sumur resapannya? Ya, kita masih tunggu dulu ya pembahasan yang lebih lanjut. Lihat lagi jawabannya seperti apa. Yang pasti tadi ada beberapa program yang akan dijalankan, tentunya juga memerlukan kerjasama antara Pak Alex dengan Pak Nono. Nanti kita akan bahas mengenai kerjasama ini antara Cagup dan Cawagupnya. Dan saudara, kami akan lanjutkan perbincangan ini selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Hi guys, welcome to New Star. Ulasan tentang hal yang tengah jadi pusat perhatian. Hanya di New Star, Kompas, Inspirasi Indonesia. Mudah-mudahan terus menjadi laki-laki kebanggaan aku. Selalu ada kisah di balik nama, dalam sebuah nama, sebuah cerita. Kompas, Inspirasi Indonesia. Body Bone, bukan susu biasa. Body Bone, nutrisi kita untuk Body Bone, untuk jadi sang juara. Body Bone, Body Bone, let's see. Generasi juara, generasi Z. Klik Arbain Rambe, selalu ada yang beda. Beda peralatan, beda persiapan, beda lokasi, beda hasilnya. Gali semua tentang fotografi, hanya di Klik Arbain Rambe. Kompas, Inspirasi Indonesia.
budaya. Ya, kembali di Kompas Pagi, saudara, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Cagup dan Cawagup, salah satu calon nih ya, yang akan nanti kita pilih sama-sama. Nah, kita lihat tadi sudah dipaparkan bagaimana rencana untuk mengatasi masalah banjir. Sekarang saya juga dengar masalah pendidikan ya, Bapak sebagai salah satu contoh juga di Sumatera Selatan, waktu itu sudah sempat 81 hari sukses untuk pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Dan saya dengar juga di situ ada sekolah SMU internasional untuk mereka yang tidak mampu. Gimana Pak Alex? Ya, jadi saya pernah bupati 2 kali, kemudian maju menjadi calon gubernur, mengalahkan incumbent, jadi pengalaman nih. Kemudian, nah pada saat janji kampanyenya dalam waktu 1 tahun, kalau berhasil menjadi gubernur Sumatera Selatan akan membebaskan biaya pendidikan dari SD sampai SMU, ibtidaiyah sampai aliyah, dan berobat gratis bagi seluruh rakyat Sumatera Selatan. Kalau tidak berhasil, saya mundur. Alhamdulillah hanya 81 hari itu berhasil. Karena pengalaman kami sejak 2002 sebagai Bupati Musi Banyuasin, program itu sudah dijalankan. Dan sampai sekarang masih berjalan baik, insya Allah sampai ke depan. Jadi pionir atau pelopor sekolah gratis, berobat gratis, alhamdulillah. Di Jakarta bisa Pak seperti itu Pak? Sangat bisa. Seharusnya sudah bisa dari sejak awal. Seharusnya. Nah, tadi yang sekolah-sekolah internasional di Palembang ada SMU yang staraf internasional, fasilitasnya tidak kalah dengan SMU manapun, SMU plus manapun di Indonesia, kualitasnya jelas, bisa bersaing, tapi ada satu yang tidak ditemui dimanapun di dunia. Sekolah ini khusus untuk anak-anak lulusan SMP dan sanawiyah dari seluruh Sumatera Selatan plus 15% dari luar Sumatera Selatan yang sangat pintar, lulus seleksi yang luar biasa beratnya, tetapi harus anak orang tidak mampu. Jadi di situ terkumpul anak tukang beca, anak kuli pelabuhan, anak buruh cuci dan semua ditampung di sana. Mas Ferry, kalau kita ngomong soal karakteristik kepemimpinan di daerah masing-masing, apa sih yang membedakan Jakarta dengan daerah? Terus di mana kira-kira kesulitannya? Memimpin Jakarta dan daerah lainnya? Kalau yang membedakan soal pluralis ini ya, warganya yang plural ya di Jakarta itu, mungkin itu yang akan menjadi tantangan. Dan sebenarnya masing-masing daerah punya tantangan, tapi yang paling penting dari pengalaman yang sudah ada itu bisa diimplementasikan atau tidak. Jadi apa istilahnya perlu sebenarnya untuk melihat kondisi realnya gimana yang di Jakarta. Saya pikir program-program yang pernah jalan di daerah itu kan juga terjadi juga di Jakarta sebenarnya. Yeah. Misalnya pendidikan mahal di semua daerah ada. Terus misalnya banyak sekali sulitnya akses untuk pendidikan itu juga terjadi di Jakarta. Saya pikir kalau memang pernah Pak Alex pernah di kampungnya sana. Saya bukan bilang Pak Alex orang kampung, tapi Pak Alex di kampungnya sana, di tempatnya asal, itu sudah ada keberhasilan, mestinya itu juga bisa diterapkan di Jakarta. Nah kita juga lihat di sini yang mendampingi Pak Nono juga punya pengalaman yang sangat lama, bisa kita bilang di Jakarta ya Pak ya. Nah bagaimana nih Pak melihat, apakah aparatur negaranya nanti akan mendukung program-program Anda berdua nih di sini? Nah, tentu, jadi saya kira insya Allah kalau saya menjadi wakil gubernur, saya akan pembantu utamanya gubernur, mengerjakan pekerjaan walaupun sudah diatur oleh Undang-Undang 32 2004, tentang tugas-tugas, dan kemudian ada tugas ex officio, wakil gubernur yang 12 itu. Tetapi ada hal yang penting adalah kerjasama, yang berangkat dari kesepakatan untuk membagi atau bekerja berdasarkan pembagian fokus perhatian, agar
kedua figur ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menangani berbagai persoalan. Itu yang paling penting. Ya, jadi tadi Pak Nono juga Pak Nono sempat menyinggung soal ex officio ini. Artinya memang ada tugas-tugas yang secara formal sudah ditetapkan oleh undang-undang. Apakah nanti tugas-tugas Anda hanya akan terpaku di situ atau mungkin sudah mengatur proporsi sendiri? Pak Nono akan seperti apa, Pak Alex seperti apa, bagaimana Pak Nono? Mungkin Pak Alex dulu yang jawab. Ya, dengan pembagian fokus perhatian agar kedua figur ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menangani berbagai persoalan. Itu yang paling penting. Ya, jadi tadi Pak Nono juga Pak Nono sempat menyinggung soal ex officio ini. Artinya memang ada tugas-tugas yang secara formal sudah ditetapkan oleh undang-undang. Apakah nanti tugas-tugas Anda hanya akan terpaku di situ atau mungkin sudah mengatur proporsi sendiri? Pak Nono akan seperti apa, Pak Alex seperti apa, bagaimana Pak Nono? Mungkin Pak Alex dulu yang jawab. Ya, dengan sendirinya nanti kalau sudah niatnya ada dari awal gitu kerjasama yang baik, itu nanti mengalir saja Pak. Tidak terpaku hanya pada 12 tugas yang secara ex officio dilakukan oleh wakil gubernur, tapi bisa banyak tugas lain. Misalnya contohnya Pak Nono ini orang laut kan, Kepulauan Seribu, tugas khusus untuk membangun kawasan ekonomi khusus di Pulau Seribu yang salah satu menjadi program kita. Dan juga Jakarta sebagai kota bandar, waterfront city, Pak Nono titik beratnya di Pak Nono. Jadi saya bisa menjalankan tugas yang lain dan tidak terpaku di situ. Kalau salah satu misalnya sedang keluar kota atau kemana itu bisa saling melengkapi begitu ya bisa Pak? Bisa langsung mewakili, mengalir aja begitu Pak. Yang penting itu adalah itu niat baik, bekerja sama yang baik. Jangan belum apa-apa pecah kongsi. Koordinasi terus lah Pak ya. Dan kita juga lihat tadi sudah banyak program ya Mas Ferry, kita lihat. Cuma ada masalah juga nih, masalah pemilih nih. Kalau kita memang melihat data DPS belum bisa ditetapkan karena ada pemilih ganda. Kemudian ada angka yang lumayan besar 1,5 nih. Bagaimana menurut Mas Ferry pandangan Anda? Ya, soal daftar pemilih memang menjadi kewajiban dari KPU untuk supaya valid datanya. Betul. Tapi yang paling penting proses pengawasan dan partisipasi untuk melakukan pengawasan itu sangat penting. Karena apa? Data pemilih ini kan sangat sensitif. Ini terkait siapa yang akan mendukung saya dan siapa yang tidak gitu kan. Karena itu peran partisipasi itu yang paling penting untuk mengawal itu. Panwas jelas, masyarakat sipil juga jelas, dan yang paling penting kandidat juga harus memastikan, semua kandidat, ke-6-6-nya harus memastikan bahwa DPT itu memang tidak bermasalah dan tidak dimainkan. Itu yang paling penting. Karena apa? Ini bisa jadi kan, ini dimainkan, tapi kita secara tidak sadar itu terjadi gitu kan. Nah karena itu yang sering terjadi di daerah lain, kandidat yang lain membiarkan begitu saja gitu. Soal pendaftaran pemilih tidak pernah dikawal. Jadi menganggap itu menjadi kewenangan dan tugas KPU, tapi harus ada kawalan juga dari calon harusnya dikawal karena itu terkait dengan siapa yang akan memilih kita gitu. Iya. Terus Pak Alex terakhir nih, kita mau nanya, tadi Pak Mas Ferry sempat menyebutkan soal pluralisme dari warga Jakarta. Bagaimana caranya, taktiknya untuk bisa meraih simpati mereka nih? Di daerah kami, tapi saya tidak suka dengan istilah kampung, karena dalam beberapa hal kami jauh lebih maju daripada Jakarta, dalam beberapa hal. Nah, Sumatera Selatan itu sangat plural, 60% itu penduduk datangan. Kita ingat, kita adalah penerima transmigrasi terbesar sepanjang Pelita 1, 2, 3, 4, 5. Sumatera Selatan, 60% penduduknya itu dari mana-mana Mas? Mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Bali, Bugis yang banyak. Bugis biasanya datang sendiri itu, di pesisir-pesisir, dan Jakarta, Palembang sekarang itu salah satu, saya boleh katakan itu salah kota metropolitan yang punya fasilitas dalam beberapa hal lebih daripada Jakarta ini. Dan juga masyarakatnya cukup plural tadi dikatakan. Jadi itu biasa kami dengan ini yang pluralisme masyarakatnya. Kemudian tadi saya ingin menanggapi soal DPT bermasalah itu. Ada satu hal lagi yang lebih harus diawasi oleh Panwaslu adalah ketidaknetralan aparat birokrasi. Yang kami sudah mendapat buktinya, dan jelas-jelas itu ketidaknetralan aparat birokrasi sebagian ya. Mudah-mudahan sebagian yang lain itu tidak. Nah itu barangkali Mas Hadi yang
yang juga sangat penting harus diawasi. Keterpihakan dan ketidaknetralan tadi ya dikatakan Iya, pelanggaran paling berat itu. Pelanggaran paling berat itu bisa paling berat. Bisa nanti kita akan lihat seperti apa itu. kira-kira implementasi dari Panwas terutama. Dan tentunya kita juga nanti akan menantikan pemilu kada DKI Jakarta yang jujur, adil dan bersih. Dan semoga program-program tadi bisa terlaksana dengan baik jika nanti terpilih ya Pak. Betul, ya. Kita nantikan nih. Terima kasih Pak Alex, Pak Nono atas kesediaannya hadir di studio kami, Mas Ferry juga. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami mengenai pemilu DKI Jakarta yang akan berlangsung nanti bulan Juli, dan nanti kami juga akan menantikan informasi dari teman kita ya. Yang ada di puncak sekarang ini kita mau melihat, memantau bagaimana kondisi, karena sekarang masih libur Terkait panjang libur ya panjang. tentu ya. Selamat lagi di Kompas Pagi saudara. Permudah hidup Anda dengan melesatnya laju teknologi. Dapati informasi lengkapnya hanya di Tekno. Kompas, inspirasi Indonesia. Kita yang tinggal di kota ini ya, supaya semakin dekat terhadap alam. Bumi kita. Kompas, inspirasi Indonesia. Waspada, pemicu radikal bebas ada di mana-mana. Masuk ke dalam tubuh, mengikat lemak jahat, menyumbat pembuluh darah, dan tingkatkan risiko jantung koroner. Kini hadir Entrasol, susu tinggi antioksidan dengan profit formula. Bantu cegah risiko jantung koroner dari sekarang. Entrasol, susu tinggi antioksidan. Inilah perjalanan Kamga mendalami kecintaannya pada Indonesia, merekam hamparan alam yang luar biasa indah dengan matanya. Jadilah saksi perjalanannya ke penjuru tanah air. Yang menjadi saksi kejayaan batu bara di Sawalunto. Dalam Explore Indonesia. Kompas, inspirasi Indonesia. Iya. Libur Kembali lagi di panjang ya. Ya, betul. Dan saudara, memang liburan panjang selama 4 hari berturut-turut membuat Pelabuhan Merak, Banten dipadati antrean kendaraan dan penumpang. Dan sementara tentunya kalau libur panjang, arus lalu lintas dari Jakarta menuju Cirebon pun kadang-kadang bisa terhambat, tapi kali ini terpantau lancar. Berikut liputannya. Libur panjang hingga 4 hari pada akhir pekan ini membuat Pelabuhan Merak, Banten dipadati kendaraan pribadi yang hendak menuju Pulau Sumatera atau arah sebaliknya untuk memanfaatkan libur panjang. Antrean panjang terlihat di sepanjang dermaga. Selain kendaraan pribadi, terlihat pula antrean penumpang yang akan naik maupun turun dari kapal Roro. Menurut manajer operasional angkutan sungai, danau, dan penyeberangan Indonesia Ferry Cabang Merak, kepadatan kendaraan pada libur panjang kali ini mencapai 20 hingga 50%. Kepadatan ini diprediksi akan berlangsung hingga esok. Sementara itu, memasuki hari kedua libur panjang akhir pekan, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cirebon ramai lancar. Kepadatan arus kendaraan hanya terjadi di ruas jalan sempit seperti di Pertigaan Mutiara hingga Simpang Jomin, Kabupaten Karawang. Pengemudi harus menahan laju kendaraan karena kondisi jalan yang sempit. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, terkait libur panjang, sekarang kita akan memantau kondisi di puncak. Di sana sudah ada rekan kita Mila Pohan ya. Iya, dan bagaimana kondisi di sana langsung kita panggil Mila. Silakan Mila, informasi dari puncak. Ya, seperti ada gangguan komunikasi sedikit, saudara. Tapi kita bisa lihat di belakang Mila itu kendaraan terlihat sudah padat ya. Iya, hari ketiga liburan panjang, yaitu pada hari arus lalu lintas Kota Bogor pada pagi ini sudah mulai terlihat padat. Arus lalu lintas dari arah Puncak menuju Cisarua sudah mulai padat dari jam 7 pagi. Namun arah sebaliknya dari Cisarua menuju Puncak saat ini terpantau lancar. Dan memang sistem buka tutup jalur saat ini masih belum diberlakukan. Kemacetan masih belum terlihat sangat padat. Dan yang seperti bisa dilihat di belakang saya bahwa arah lalu lintas dari Cisarua menuju dan seterusnya menuju Gadok terpantau sangat padat mulai dari jam 7 pagi. Dari arah Cisarua menuju Puncak saat ini masih terlihat lancar. Di sebelah memang ada tempat wisata yaitu Taman Safari.
dari pagi tadi belum terlihat. Dan memang untuk liburan panjang, Kota Bogor ini menjadi salah satu tujuan utama untuk menghabiskan liburan akhir pekan bersama keluarga dan kerabat dekat. Karena memang di Kota Bogor ini banyak sekali tempat wisata maupun tempat kuliner yang menjadi tempat tujuan. Dan sekian yang dapat saya laporkan dari dari Puncak Bogor. Kita kembali ke studio. Iya, Mila. Mila Pohan, dan memang tadi kita sudah lihat ya kondisinya memang sangat padat sekali. Terima kasih gitu Mila. ya. Dan memang setiap ada liburan panjang, warga Jakarta selalu berusaha memanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa berlibur bersama keluarga Dan orang nampaknya terdekat. besok lebih padat lagi karena besok tuh hari Minggu dan hari Senin sudah mulai bekerja lagi nih. Ya, dan saudara, kami masih memiliki informasi pilihan lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Ini dia waktunya. Update informasi seputar dunia olahraga. Hanya di Sporty. Kompas, inspirasi Indonesia. Di mata hati episode yang akan datang. Adri Subono. Bisa dikendalikan oleh Pak Habibie seorang Adri Subono? Saya selalu ditanya sama teman-teman, apa sih kunci sukses kamu? Saya selalu bilang, kunci sukses saya nggak pernah mau durhaka kepada ibu saya. Mata Hati, episode Adri Subono, Senin 21 Mei, jam 10 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Di Alarian episode yang akan datang, hal berbau gaib justru jadi hiburan. Kuntilanak juga nggak ngikutin perkembangan dari dulu, ketaunya hihihi. Ikutin dong kayak anak alay. Saksikan Alarian episode Dunia Mistis. Masa itu nggak ada bola. Selasa 22 Mei, jam 8 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Enam bulan berpetualang. Got a fantastic view, can see for a long, long way. Menjelajah 6 benua. Here! I'm here in South Africa. We're here. Dan 60 makhluk paling mematikan. It looks like I'm squashing him a bit here. Inilah perjalanan memburu binatang-binatang pemburu. Yang tersebar di seluruh dunia. He's going for it again. He's a very important man. That's Dudu. He's going to be our guide. Saksikan Deadly 60. Eksklusif dari BBC Channel. Kompas, inspirasi Indonesia. Kembali Kompas Pagi, Saudara. Nah, kalau tadi kita masih berbicara soal liburan ya, yang menjadi perhatian warga Jakarta di akhir pekan ini, ada satu lagi nih, konser yang rencananya Juni akan digelar, itu konser Lady Gaga nih, yang menjadi sorotan Indonesia. Namun, di dunia hiburan, pamornya Lady Gaga itu semakin menurun, Teguh. Iya, betul. Kalau tahun lalu Lady Gaga disebut sebagai selebritas paling berpengaruh di dunia, kini posisinya justru digeser penyanyi seksi Jennifer Lopez. Acara American Idol tempat Lopez menjadi juri menggantikan Paula Abdul semakin mendongkrak popularitas Lopez. Selebritas berpengaruh nomor 6, mantan Ratu Pop remaja Britney Spears. Dari turnya yang sukses, Spears mendapat penghasilan sebesar 65 juta dolar Amerika Serikat. Pekerjaannya sebagai juri baru dalam program X Factor juga ikut mengembalikan popularitas Britney Spears. Nah, itu dia tadi ya, di dunia hiburan ada naik, ada turun ya, popularitas, kemudian ada juga merosot nih. Betul, yang pasti informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi edisi kali ini. Saya Teguh Parvinanda. Saya Gloria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selamat berlibur.
Berikutnya, Jalan Sesama. Saksikan di Kompas.